harus didengarkan dulu sampai selesai karena predikatnya ada di belakang. Jadi kita tidak tahu, maksud dari kalimat itu kalau belum sampai selesai karena predikatnya belum ketahuan gitu. Baik, Sensei. Terima kasih. Contoh yang lain coba kalau sudah paham atau belum ya? Kalau datang apa tadi? Kalau datang kuru, Bentuk masnya? kuru mas, kuru mas pula. Ada 2 yaitu kata kerja golongan 3 itu suruh dan kuru itu, tidak ada aturannya harus diingat-ingat. Kalau suruh jadi simas, kalau kuru jadi kimas. Nah itu pelajaran bab 14 makanya waktu itu saya minta sangat suruh untuk ini ya, ikut, karena di pelajaran itu dibahas tentang penggolongan kata kerja dan cara perubahannya. Jadi memang agak sulit, di buku bukan sulit gimana ya, maksudnya kurang bisa difahami kalau di buku Minano Nihongo 1 ini karena, kata kerja sudah langsung diberikan dalam bentuk mas. Jadi, kalau ada kata kerja yang dari bentuk kamus, tidak tahu cara merubahnya ke dalam bentuk mas. Nah, waktu di pelajaran 14 itu meskipun di buku tidak ada, jadi saya sudah sampaikan. Jadi cara merubah kata kerja ke dalam bentuk mas itu, kalau golongan 1, U-nya berubah menjadi I ditambah mas. Nah, cuma kalau belum tahu golongan 1 yang mana, jadi susah juga kan. Makanya harus tahu golongan 1 apa saja, golongan 2 apa saja. Nah, golongan 2 itu, cara merubahnya, menghilangkan ru menjadi mas. Golongan 3 itu cara, saya kalau di ini, nih ya, di sini udah ada sih, sebentar. Masih ada di PowerPoint-nya. Nggak apa-apa ya diulang lagi ya, karena yang hadir juga sedikit, biar paham yang hadir. Sumimasen. Mana nih screen? Nah, itu. Sudah ada gambarnya? Jadi, diulangi lagi ini untuk Mauli Darsang. Waktu itu nggak ikut yang ini, pelajaran ini? Nggak ikut, Sensei. Nah, ini sangat penting ya. Jadi dalam belajar bahasa Jepang, kalau tidak paham tentang kata kerja ini ya akan sulit gitu. Jadi, kata kerja bahasa Jepang dibagi menjadi 3 kelompok atau 3 golongan. Ya ini golongan yang 1, yang ini golongan subhanallah. Ayo. Golongan 1, sebentar. Ini golongan 1, golongan 2, golongan 3. Nah, bagaimana cara membedakan kata kerja berdasarkan pengelompokannya itu harus tahu ciri-cirinya dulu. Nah, supaya kemarin mungkin waktu Farah Sensei juga sudah disampaikan kalau beliau itu menghafalkannya dari yang mudah dulu, yaitu golongan 3. Kenapa dikatakan mudah? Karena golongan 3 ini tidak ada cirinya, tapi hanya ada 2 kata kerjanya. Jadi hanya ada kuru dan suruh. Jadi hanya 2, udah ini aja. Jadi meskipun harus hafal kan mudah karena hanya ini. Kuru datang, suruh melakukan. Udah ini golongan 3, hanya ini saja. Perubahan kata kerjanya tidak beraturan. Tapi meskipun tidak beraturan,
menjadi mudah karena hanya 2 saja, gitu. Nah, ini untuk golongan 2, kata kerjanya cirinya itu diakhiri dengan, bunyi e, kemudian ru, ya. Jadi bukan huruf e, tapi bunyi e, kemudian ru. Atau jadi ada 2 ya cirinya, ada yang eru, ada yang iru. Nah itu. Kalau golongan 2 ini yang, akhirannya eru, contohnya taberu. Ini kan bukan e ya, hurufnya b ya. Tapi ini dibacanya bunyinya kan terakhirnya e, kemudian ru. Jadi akhirannya eru ini. Nah ini golongan 2. Taberu, kemudian simeru, contohnya osieru dan sebagainya. Nah, kemudian yang cirinya iru, masih golongan 2 juga. Ini contohnya okiru, kemudian kariru, ya, dan sebagainya. Pokoknya yang akhirannya iru dan eru. Ya, jadi golongan 2 masih mudah juga karena hanya perlu menghafalkan 2 ciri, yaitu yang diakhiri bunyi iru atau eru. Contohnya ini. Tapi ada yang harus diperhatikan yaitu ini, kata kerja ini dibacanya kaeru. Kaeru artinya apa tadi Maulidatsang? Kairu pulang. Ya, pulang. Nah, itu kan eru ya bunyi terakhirnya. Iya. Kaeru. Nah, tapi itu tidak masuk golongan 1. Itu masuknya golongan tidak masuk golongan 2. Maaf. Jadi masuknya golongan 1. Ya, karena di sini kan kae-ru. Jadi terakhirnya ru ya, bukan bunyi e-ru. Jadi terakhirnya huruf ru. Kalau ini kan ada huruf b, ru ya. Jadi ada bunyi e dulu. Ini meru. Nah, ini kanjinya tabe ru. Pokoknya ini diingat-ingat aja deh. Takut salah saya kalau menganalisis begitu ya. Pokoknya kaeru ini masuk golongan 1. Nah, sekarang yang golongan 1, cirinya ada 9. Ini, cirinya ada 9, harus dihafalkan. Yaitu kosakata atau kata kerja yang diakhiri huruf u, se, ru, bu, mu, nu, ku, gu, se. Ini nggak ada di buku Minna Nihongo ya, karena di Minna Nihongo itu pakainya udah bentuk mas. Jadi i, si, ri, bi, mi, ni, ki, gi, si gitu. Nah, tapi kan kalau mau mencari ke bentuk masnya bagaimana kalau kita tidak tahu, dan sebaiknya memang kalau menurut sensei ya, itu dari bentuk dasar dulu, bentuk kamus dulu. Jadi ini hafalkan Maulidarsang. Cara menghafalkannya harus sesuai ini warnanya. Utsuru, bumunu, ku, gu, su. Jadi jangan utsurubu. Ya, jadi 3 ini, 1, 1, 1. Coba. Utsuru, bumunu, Bumunu. ku, Ya. Su. su. Utsuru, bumunu, ku, gu, su. Utsuru, bumunu, ku, gu, su. Iya. Kenapa harus? Coba ulangi sekali lagi biar mantap. Utsuru, bumunu, ku, gu, su. Iya. Kenapa harus seperti itu? Karena berhubungan dengan perubahan kata kerja ke dalam bentuk T. Perubahan kata kerja ke dalam bentuk T, jadi kata kerja T ya. Jadi kan kata kerja kamus, kemudian kita kenal yang kedua kata kerja mas. Nah, yang ketiga yang kita pelajari adalah kata kerja bentuk T. Jadi kata kerja T itu cara berubahnya sesuai dengan urutan ini. Sesuai dengan huruf ini yang sudah dibeda-bedakan. Jadi 3 ini berbeda cara berubahnya dengan 3 ini. Berbeda lagi dengan ini, beda ini, beda ini. Gitu.
Sampai di sini paham nggak? Sudah bisa dipahami? Penggolongannya dulu, sudah ya? Bisa Sensei. Iya. Nah, cara merubah ke dalam bentuk masnya. Jadi kata kerja bentuk mas jadi bentuk present ya, present tense. Itu untuk golongan 1 ini U-nya berubah menjadi I ditambah mas. Jadi bukan menjadi huruf I ya, bunyinya menjadi I. Jadi kau jadi kai gitu ya. Maksudnya sukau, sukai. Matsu, matsi. Maci ya enggak ada karena enggak ada si. Maci. Ru jadi ri. Bu jadi bi. Mu jadi mi. Nu jadi ni. Ku jadi ki. Gu jadi gi. Su jadi si. Tambah mas. Contoh. Sukau, sukai mas gitu. Coba. Ada lagi nggak ya di sini? Nah, ini yang golongan 1. Ini salah ya, ini jangan dilihat. Ini yang golongan 1. Di sini kan yang kuningnya tadi ya, utsuru, bumunu, kugusu, ya kan? Iya. Nah, yang kuning ini akan berubah menjadi barisan I. Jadi ini kan barisan U. Nah, sekarang ini jadi barisan I. I, si, ri, bi, mi, ni, ki, gi, si. Gitu ya. Jadi, kalau sukau, sukai, mas. Gitu. Matsu, maci, mas. Toru, torimas. Yobu, yobimas. Yomu, yomimas. Sinu, sinimas. Kaku, kakimas. Isogu, isogimas. Hanasu, hanasimas. Ya, kalau sudah tahu bentuk ini mau dikasih kata kerja apa saja juga tak bisa merubahnya. Contohnya apa ya kata kerja yang belum diajarin? Posieru sudah belum? Oh itu kata kerja golongan 2 itu. Salah. Yang membeli kau. Udah ya? Kaimas. Membawa motsu. Mosimas. Iya, jadi ini mochimas ya. Kemudian ini asobu, asobimas. Terbang itu tobu. Jadi apa bentuk masnya? Apa? Tobu. Tobu ini bu. Tobu jadi obimas. Iya. Kamu itu artinya menggigit ya. Kamu itu menggigit. Jadi apa bentuk masnya? Kamimas. Kamimas ya, seperti itu. Ada menghafal kata kerja bahasa Jepang yang agak gimana gitu ya. Aku, kamu, daku, susumu. Nah, itu diajarkan ini ya, tapi ini hanya untuk menghafal kata kerja saja ya. Jadi dalam bahasa Jepang ada kata aku terbuka artinya. Kamu menggigit. Daku memeluk. Susumu maju. Ya, itu hanya cara mudah maksudnya ya. Kadang suka jadi ingat terus ya. Aku terbuka, kamu menggigit, daku memeluk, susumu maju. Nah, itu bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Jadi yang aku artinya terbuka, kamu artinya menggigit, daku artinya memeluk, susumu artinya maju. Gitu. Ya, ntar diapalin di rumah. Nah, jadi ini ke dalam bentuk mas ya untuk golongan 1. Nah, untuk golongan 2 ini hanya menghilangkan ru ditambah mas ya. Contoh taberu jadi tabemas, simeru jadi simemas. Gampang ini kalau golongan 1 salah. Golongan 2 membentuk ke dalam bentuk masnya.
Nah, untuk golongan 3, ini tadi harus dihafalkan. Kuru jadi kimas, suru jadi simas. Ini kok kuru jadi kimas? Udah pokoknya jangan ditanyain, kalau ini kan tidak beraturan. Jadi kalau kuru jadi kimas, suru jadi simas. Nah, kemarin Rizka Sensei mengingatkan ya, kalau kata kerja golongan 3 ini tidak hanya 2, tapi banyak. Kayak Benkyo suru, Spotsu suru, dan sebagainya, Kekkong suru. Nah, itu sebetulnya kan kata kerjanya hanya suru gitu. Tapi ada kata bendanya. Kayak umpamanya Benkyo, Benkyo suru. Ya tetap aja yang berubah hanya surunya saja. Jadi Benkyo shimasu gitu kan. Spotsu, Spotsu suru. Jadi Spotsu shimasu. Iya, yang berubah kan mas ininya saja, suruhnya saja. Kalau menikah Kekkong, Kekkong suru. Jadi Kekkong shimasu. Kekkong shimasu. Belanja kaimono, kaimono suru. Kaimono shimasu. Iya, jadi kata bendanya nggak berubah. Nah, itu kembali lagi ke yang tadi ya, yang ni ikimas. Nah, ni ikimas itu sebelum ni-nya adalah kata kerja bentuk mas yang dihilangkan masnya. Contoh tadi apa ya? Nah, ini kariru meminjam. Jadi kalau datang untuk meminjam, bagaimana? Oli Darsang. Ini kalau Marlesang tinggal mengulang aja nih. Datang untuk meminjam. Jadi kata kerja mas tanpa mas, ini kimas. Datang kan kimas ya? Iya. Ni kimas. Nah, sebelum ni-nya itu harus kata kerja bentuk mas tapi nggak ada masnya gitu. Ini kan meminjam karimas. Untuk meminjam jadi karini gitu. Oh. Karini kimas, datang untuk meminjam. Kalau pulang untuk meminjam, karini kaerimas. Kalau pergi untuk meminjam, karini ikimas gitu. Wakarimas kah? Baik, Sensei. Mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini umpamanya nih, datang untuk membaca, bagaimana? Ini membaca. Ini, itu di pelajaran ke-13 ya. Apa mau Darsang? Apa tadi bahasa Indonesianya tadi yang ditanyain? Halo. Datang untuk membaca. Datang untuk membaca. Apa Marlesang? Yomini ikimas. Iya, yomini ikimas. Dan nanti mau Darsang di ini lagi ya. Dipelajari lagi, nanti kalau masih belum paham boleh ditanyakan nanti. Sekarang kita masuk ke bab 15 saja. Nah, ini bab 15 masih tentang kata kerja bentuk T ya, penggunaannya sekarang. Kalau bab sebelumnya kita belajar bagaimana cara merubah kata kerja ke dalam bentuk T. Kalau untuk bab 15 ini tinggal penggunaannya saja. Nah, jadi penggunaan kata kerja bentuk T untuk apa saja sih gitu. Salah satunya, salah duanya ya bukan salah satu karena udah dua. Udah dipelajari di bab 14 untuk apa saja. Yang pertama Marlesang?
digunakan untuk apa? Oh, OT ya. Mm-mm. Dekudasai. Ya, tekudasai ya. Jadi untuk meminta atau memohon atau mempersilahkan seseorang untuk melakukan sesuatu gitu ya. Terus yang satunya lagi, Bang Taufik apa satunya lagi selain tekudasai? Bang Taufik ada nggak sih? Bang Hasan ikut nggak waktu itu? Tabete kudasai. Ya itu kan kudasai, tekudasai ya kan. Nah sekarang selain tekudasai bentuk Tabete kudasai. Onegaishimasu. bukan yang udah diajarkan hanya 2. Satu tekudasai-nya, satunya lagi apa? Apa Marlesang satunya lagi? Teimas. Iya, te imas ya. Jadi kata kerja bentuk te ditambah dengan imas. Artinya menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung atau continuous tense ya. Seperti bahasa Inggris itu pakai ing. Sedang titik-titik ya. Jadi tadi Bang Taufik tuh salah, makanya itunya latihannya. Yang terakhir itu sedang apa itu kan harusnya pakai bentuk teimas. Apa sih sedang apa? Sedang menonton TV ya? Trebio. Serebio apa? Terakhirnya itu kata kerja bentuk T ditambah imas. Yateimas. Mite imas. Mite mas. Iya, mite karena melihatkan miru jadi mite imas. Serebio mite imas sedang melihat TV. Kalau sedang belajar apa? Kalau sedang belajar. Coba Marlesang, saya sedang belajar bahasa Jepang. Watashi wa Nihongo wo benkyou shite imasu. Iya, jadi yang kita pelajari yang terakhirnya, shiteimasu. Nihongo benkyou shiteimasu. Watashi wa Nihongo benkyou shiteimasu. Jadi, I'm studying Japanese gitu ya mungkin ya. Bahasa Inggrisnya kayak gitu. Jadi pakai ing, kalau pakai te itu bahasa Jepang. Kalau bahasa Inggris pakai ing, kalau bahasa Jepang pakai te imas gitu cara mengingatnya. Olidar sangga imas ka? Hai Sensei, maaf Sensei tadi lagi ada tamu. Oh, Maaf ya iya. Sensei. Hai. Gak apa-apa, cuma nanti ketinggalan. Ini ya, untuk bab 15 ini diharapkan setelah belajar kita bisa menggunakan kata kerja bentuk T sebagai ungkapan minta izin. Ya, jadi yang pertama minta izin, yang kedua ungkapan larangan. Nah, jadi kalau dengan yang sekarang ini penggunaan kata kerja bentuk T sudah 4 berarti nanti ya. Tadi pertama te kudasai, yang kedua te imas, nah yang ketiga akan kita pelajari dan yang keempat akan kita pelajari. Gitu. Waktu itu Bang Taufik pernah tanya buat apa sih kata kerja bentuk T itu? Nih Bang Taufik banyak. Nah ini makanya pentingnya kita bisa merubah kata kerja ke dalam bentuk T itu karena dalam bahasa Jepang ada kira-kira kurang lebih ini ya, mungkin masih banyak ya, tapi yang bisa ditampilkan sementara ini. Jadi ada bentuk-bentuk pola seperti ini. Ini beda-beda penggunaannya. Cuma persamaannya adalah kata kerjanya bentuk T. Akhirannya beda. Ya, yang sudah kita pelajari ini, yang ini yang ini nih, yang atas
Nah, ini te kudasai sudah kita pelajari. Artinya please ya, atau tolong gitu ya. Please. Mite kudasai. Tolong lihat. Lihat please gitu ya. Atau tabete kudasai. Ya silahkan juga bisa ya. Silahkan dimakan. Kite kudasai. Tolong dengarkan gitu. Apalagi yang pernah ate kudasai gitu ya. Tolong beli gitu ya. Bisa aja sih. Oh iya, untuk bahasa Jepang yang Sensei ajarkan ini struktur ya. Jadi pola-pola kalimatnya. Kadang mungkin penggunaannya kurang tepat, tapi kalau secara struktur sudah benar. Nah, untuk penggunaan yang tepat dan sebagainya itu nanti bisa belajar sama para sensei ya, kalau sedang kalau sedang review gitu. Biasanya para sensei nanti memberitahu, oh ini hanya untuk ini saja, oh ini hanya untuk ini saja. Kalau saya di sini hanya memberikan ini loh, cara merubahnya seperti ini. Ini caranya, ini polanya begitu. Ya. Jadi kadang mungkin secara struktur benar, tapi untuk kewajiban sehari-hari mungkin tidak digunakan. Nah, itu harus belajar lagi nanti dalam kalau para sensei kan ke Jepang dia untuk Nihon no sakai o benkyou shiteimasu katanya ya. Manabu shiteimasu manabimasu gitu ya. Jadi dia memang ke Jepang untuk mempelajari kehidupan masyarakat Jepang gitu ya. Jadi mungkin kebiasaannya apa-apa saja gitu. Nah, kalau kita di sini belajarnya hanya bahasa saja, bahasa gitu. Aturan-aturan bahasanya. Jadi ini te kudasai sudah, kemudian ini teiru itu teimas ya, bentuk kamusnya kan teiru. Teimas sudah. Nah, yang sekarang itu ini temoi sama ini tewa ikenai. Ya, jadi yang akan dipelajari sekarang adalah yang ini dan yang ini. Oh iya. Ini karena Mauli Darsang belum ini ya, belum paham cara merubah kata kerja ke dalam bentuk te. Belum, Sensei. Nggak apa-apa, Ya. Sensei. Nanti ada videonya saya pelajari kalau memang nggak memungkinkan hari ini. Ini sekalian saja ya, mengulang ya, sekalian nggak apa-apa. Tadi Baik, kan Sensei. ini kata kerja golongan 1 cirinya utsuru, bumunu, kugusu ya. Iya. Nah, ini kalau bentuk masnya menjadi itsiri, bimini, kigisi. Nah, sekarang menjadi bentuk T-nya itu berbeda-beda. Nah, ini 3-3. Kalau utsuru itu menjadi double T, jadi ate gitu. Utsuru jadi ate. Mungkin kalau tidak ada contohnya jadi bingung. Kita berikan contohnya. Contohnya yang berakhiran U itu kau, membeli. Bentuk bentuk masnya jadi kaimas. Bentuk T-nya kate. Kate. Jadi terakhirnya U-nya U-nya berubah menjadi double T. Kau jadi kate. Nah, sekarang yang tsu. Yang tsu kalau menjadi kata kerja bentuk mas itu menjadi ci. Jadi contohnya tadi membawa motsu menjadi mochimas. Menjadi mochi. Motsu su-nya berubah menjadi ci. Mochimas. Nah, ini. Kemudian karena ini satu kelompok utsuru, untuk bentuk T-nya ini sama cara berubahnya menjadi double T. Jadi motte. Untuk motsu jadi motte, double T. Untuk ru contohnya toru. Tote. Ya, jadi totte. Bentuk masnya Tori mas. toru jadi tori mas.
bentuk T-nya tot, Toteimasu. ya masih tote aja karena nanti banyak perubahannya, bukan toteimasu saja kan tadi beda-beda. Nah, yang untuk bumunu ini untuk cara ke dalam bentuk masnya ini. Nah, untuk menjadi kata kerja bentuk T-nya, kata kerja yang diakhiri dengan huruf bumunu akan berubah menjadi ende. Ende. Contohnya bermain, asobu. Bentuk masnya asobimas. Bu jadi bi. Asobu, asobi, mas. Bentuk T-nya asonde. Namanya bentuk T, tapi tidak asote ya. Jadi asonde. Gitu. Yang mu, ini 3 sama ya. 3 sama jadi ende. Mu itu contohnya nomu, minum. Bentuk masnya nomi, mas. Jadi mu berubah menjadi mi ditambah mas. Nomu, nomi, mas. Bentuk T-nya nonde. Mu jadi ende. No, mu jadi no, ende. Gitu. Jadi mu-nya berubah menjadi ende. Untuk kata kerja yang diakhiri huruf nu hanya ada 1. Kata kerjanya hanya ada 1, nggak ada yang lainnya, yaitu sinu. Sinu artinya mati. Sinu bentuk masnya sinimas. Jadi kalau sinimas berarti mati. Ya jangan mau kalau dipanggil sinimas. Sinimas mati. Bentuk T-nya si ende. Ya jadi sinde. Ya, jadi untuk yang ende ini tadi bu, mu, nu ya, akan berubah menjadi ende. Nah, sekarang yang ku, Tetei. hai, Kalimat apa yang ada yonde? Apa? Tadi apa? jadi yonde itu jadi apa? Monde. Ini contoh kata kerjanya. Bu, Mu yang jadi mu jadi ende juga. Contohnya nomu, minum. Jadi Nah. nonde. ming. Nah, nonde. Nah, kalimat apa yang ada nonde itu? Misalnya apa ya? Nonde kudasai gitu. Ya kan? Oh. Silahkan minum. Jusu nonde kudasai. Silahkan minum jus. Saya sedang minum kopi. Nah, tadi Bang Taufik tuh pagi-pagi lagi minum kopi. Watashi wa kohio notte imasu. Notte salah. Watashi wa kohio nonde imasu gitu. Jadi bentuk kata kerja bentuk T, kemarin Bang Taufik pergi sih waktu dijelasin. Kata kerja bentuk T ditambah imas itu sama dengan bentuk ing dalam bahasa Inggris. Jadi sedang. Oh. Jadi kalau sedang makan bukan tabemas, jadi tabete imas. Gitu. Kalau kemarin kan, pokoknya kalau sedang-sedang itu ya begitu ya. Iya, pakai te ya, imas. Oh. Pakai kata kerja bentuk T ditambah imas. Tapi kata kerja bentuk T-nya kan beda-beda. Ada yang ete, ada yang ende gitu. Ada yang ite, ada yang ide gitu. Nah, itu harus hafal. Contohnya yang ini nih, yang Bang Taufik yang beda ya. Berenang itu kan oyogu. Nah, kalau sedang berenang bagaimana coba? Oyonde. Nah, itu kan kalau di sini, dia kan sekarang ke sini, Kak Maulidarsang. Jadi oyogu itu jadi ide, kalau gu jadi ide. Makanya tadi ini 3, 3, 1, 1, 1 beda. Oyogu jadi oyoide. Watashi wa oyoide imasu. Saya sedang berenang. Bisa nggak watashi wa
oyoi de imasta gitu. Bisa nggak? Bisa nggak ya? Bisa, berarti sedang berenangnya waktu kemarin gitu ya. Jadi Bisa mungkin ya? ya mungkin menceritakan gitu sedang berenang kemarin gitu. Waktu itu saya itu sedang berenang ya, waktu itu ya. Iya, waktu itu Jadi pas dia ada jadi kecelakaan dia saya lagi sedang berenang nah gitu. jadi artinya dia itu sedang bercerita itu pada waktu yang lampau. Mm-mm. Jadi ada ya itu ya belakangnya cerita itu. Iya, jadi bentuk te imas ya kemarin udah dipelajari. Nah, ini Masta. Waktu itu ya saya itu yang lampau sedang masta. sedang berenang. Waktu saya lagi berenang. Boleh dia cerita sedang melakukannya itu ya. Iya, Tapi yang insya lama, Allahnya. tapi beberapa hari yang lalu misalnya gitu ya. Mm-mm. Nanti coba ditanyakan lagi sama sensei yang lain ya, barangkali berbeda pendapat. Nah, ini untuk yang su itu menjadi si. Jadi bentuk masnya maksudnya ya. Hanasu, hanasimas. Hanasu itu berbicara, hanasimas. Kalau sedang berbicara pakai yang ini. Su itu berubah menjadi site. Jadi hana su-nya berubah menjadi site ditambah imas. Hana site imas gitu. Nah, ini harus dihafalkan. Nah, makanya tadi yang gampang aja deh. Yang gampang itu yang ini nih. Yang golongan 3. Yang golongan 3 meskipun tidak ada aturannya ini gampang karena nginget-inget aja suruh jadi site, kuru jadi kite gitu. Jadi umpamanya benkyo suru, benkyo ste. Sedang belajar benkyo ste imas. Gitu. Sedang jalan-jalan sampo suru, sampo simas. Sedang jalan-jalan sampo site imas gitu. Semua pakai imas ya? Iya, kalau sedang itu makanya kata kerja bentuk T ditambah imas. Rumusnya itu. Ya, itu dia rumusnya. Pola, namanya pola. Pola kalimatnya begitu. Salah. Nah, ini tadi. Nah, ini polanya yang ini. T iru, T imas. Nah, ini artinya yang ini sedang. Kalau kudasai yang ini nih. T tambah kudasai artinya please, silahkan. Tuh. Mite kudasai. Silahkan lihat. Kalau sedang melihat, mite imas. Sama-sama bentuknya mite. Tapi yang ini akhirannya. Pertama akhirannya kudasai. Yang kedua akhirannya iru, imas. Gitu. Jadi pentingnya kita belajar kata kerja bentuk T itu untuk yang depannya ini dari pola-pola ini di depannya bentuk T. Nah, ini pasangannya nanti menyesuaikan, ada pasangan-pasangannya. Sampai di sini wakarimas Kak? Wakarimas Kak? Tapi kalau Aduh, Sensei. Nggak apa-apa, Sensei pelan-pelan. Ya. Kalau kita akan planning itu boleh pakai imas juga. Saya sedang mau akan berenang. Yang enggak pakai T imas kan itu mah pakai yang imas aja. Pakai bentuk mas. Kalau yang belum terjadi pakai bentuk mas. Oh. Kalau masih rencana kata kerjanya bentuk mas. Kalau sedang dilakukan kata kerjanya bentuk T ditambah imas. Kalau sudah dilakukan pakai masta. Ya, jadi semua tentang kata kerja. Kata kerjanya berubah-ubah sesuai dengan fungsi kalimatnya. Jadi pertama tadi belum dilakukan atau selain belum dilakukan bisa juga sebuah kebiasaan gitu. Jadi kan setiap pagi kita makan itu mainichi, makanya tadi pakai mainichi contohnya. Setiap pagi menonton TV. Ya, mungkin itu kan memang kebiasaan setiap pagi begitu. Ya pakai bentuk mas. Mainichi terebiomimas. Gitu. Kalau sudah lampau
kemarin. Kino terebio mimasta. Mungkin bukan kebiasaan, kemarin aja dia nonton gitu ya. Nonton TV. Nah, satu lagi. Mas. Nah, sekarang yang teimas. Sekarang nih Mas. lagi nonton TV ya. Mas. Iya, ima watashi wa terebi o miteimasu. Nah, itunya juga kan keterangan keterangan waktunya kan berbeda. Yang tadi mainichi kan keseharian berarti kebiasaan. Yang kedua kino, tampou. Oh, sudah beda kemarin. Nah, yang ketiga sekarang, ima gitu. Yo. Ima sekarang. Kalau kyo itu hari ini. Kalau hari Sensei ini, tanya, kenapa kita tidak pakai ima? Apa? Ima, Untuk pakai kata ima. kerja, untuk kata kerja yang sedang berlangsung ini bisa juga dipakai ima ya, Sensei? Iya, bisa. Cuman kan kalau umpamanya menyebutkan tabet teimas, ya itu pasti ima, pasti sekarang gitu kan, karena sedang dilakukan gitu. Tapi kalau mau disebutkan juga boleh, ima watashi wa gohan wo tabete imasu. Sekarang saya sedang makan nasi, umpamanya gitu ya. Ya boleh, tapi kalau watashi wa gohan wo tabete imasu itu sudah pasti dia sedang makan sekarang gitu. Iya. Sampai sini wakarimasu ne? Minasan wa wakarimashita ka? Sukoshi, Sensei. Sudah ada gambaran ya pokoknya ya. Insya Allah, Sensei. Jadi bentuknya teimas itu sedang. Nah, tinggal mungkin mau lidarsan nanti tinggal belajar cara merubah kata kerja ke bentuk T aja. Iya, Sensei. Ya, yang agak ini ribet. Nah, ini ada kosakata baru nih. Kosakata baru dari buku itu biasanya Sensei tidak sampaikan semua ya karena memang tidak cukup waktunya. Nah, nanti di rumah dipelajari. Makanya kalau kemarin Sensei lihat kata siapa? Para Sensei, wah ini sudah dipelajari ini di bab segini. Ya kalau di rumah dibaca. Kalau di kelas enggak semua memang ya, enggak semua disampaikan gitu. Kadang ya sedapatnya aja gitu ya. Contoh yang sekarang Sensei hanya memberitahu kosakata barunya yang kata kerja saja. Yang selain kata kerja ada di buku, silahkan dipelajari. Nah, ini kata kerjanya ada berapa ini? Ini ya karena tadi sudah dikasih tahu, coba kita hilangkan dulu. Ini ada oku. Bentuk masnya menjadi apa? Okimas. Okimas. Ya, betul. Nah, sekarang bentuk T-nya apa? Ku itu kan utsuru bumunu ku. Nah, itu tadi ada ku di situ. Jadi apa tuh? Oke, Mas. Ku jadi apa sih? Oke. Ite. Ite ya. Jadi ite bukan double. Bukan ite, bukan tapi i sama t. Jadi ku-nya ini berubah menjadi ite. Ite. Iya, jadi oite. Oite. Kok yang ini? Oh, berarti harus ini dulu. Sukuru jadi apa nih? Sukuru salah ini di sini. Harusnya apa sukuru? Bentuk masnya? Suku. Marlesang boleh itu juga ya, open mic ya. Sukuru jadi? Sukurimas. Silahkan boleh siapa aja ya. Nah, ini di sini ada uru. Udah ada ya, urimas. Sekarang kalau siru jadi apa? Sisiru. Sirimas. Ya, secara bahasa ya, ini secara struktur betul ya. Tapi sebetulnya itu bukan dipakai. Enggak, suruh harusnya memang sirimas ya, tapi suruh itu nanti pakainya siteimas. Tidak dipakai sirimasnya, tapi kalau hanya bisa merubah enggak sih? Ya udah benar tuh, makanya ditandain. Nah, karena tidak dipakai sirimasnya, pakainya siteimas. Siteimas. Nah, terus
Kalau ini yang apa dibacanya yang berikutnya setelah siru? Apa nih? Sumimas. Ya, sumu. Jadi Sumo. sumimas, betul. Sumimas. Nah, yang bawah apa dibacanya? Kenkyusimas. Iya, waktu awal-awal ada tuh kenkyusa apa ya? Kenkyusa. Peneliti. Oh, Iya, Peneliti. peneliti. Jadi kenkyusuru Penelitian. Penelitian. Meneliti. Iya, ini kan jadi kata kerja ditambah suruh, Iya. ya kan? Makanya kata bendanya ditambah suruh ini jadi kata kerja. Jadi bentuk masnya apa? Untuk Mas Kenkyusimas. Iya. Jadi hanya suruhnya saja yang berubah jadi kenkyusimas. Nah, Sensei tadi tanya, ya kalau yang sumimas itu sama dengan sumimasen, Sensei? enggak, Beda ya? beda. Itu kalau sumimasen tuh ungkapan aja. Jadi emang sudah seperti itu apa ya namanya? Frase apa-apa ya kalau ungkapan itu kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi itu sudah ungkapan saja sumimasen, permisi gitu. Bukan berasal dari kata gitu, bukan. Nah, tadi oku jadi apa bentuk T-nya? OIT. Iya, OIT. Nah, yang kedua, sukuru, sukurimas. Sukurimas. Sukute. Tisite. Sukute. Iya. Itu ada di utsuru ya. Utsuru merubah menjadi atte. Berarti sukirimas itu menjadi ate ya, Sensei? Bacanya gimana, Sensei? Ini sukute, ini ada udah. Oh, sukute. Suku, ru-nya berubah jadi ete gini. Jadi ru berubah menjadi atte. Double T ya, Sensei ya? Iya. Nah, ini ru masih sama, berarti ru juga kan? Berarti perubahannya jadi double T juga. Jadi apa? Uru jadi apa? Bentuk T-nya Huruf T. sama dengan ini. Shiri. Iya, utte. Ute. Utte. Jadi yang belakangnya Utte. aja yang berubah ya. Huruf terakhirnya aja. Jadi ini kalau pakai ini nggak bisa itu ya. Nah, utte. Kemudian siru bentuk T-nya masih sama ini, sama semua ru. Site. Cite. Site ya, Site. double. Ini sumu. Site. Sumo. Nah, itu Bang Sute. Topik kata tadi kan udah dibilang meskipun kata kerja bentuk T, tapi tidak semua diakhiri itu T gitu ya bunyinya. Kalau sumu itu kan ada di bumunu. Jadi apa? No, ende itu ya, Sensei. Sunde. Suminde. Sunde. Suminde. Sunde. 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 Jadi mu-nya langsung ganti ende gitu. Sunde. Nah, kalau ini si Mas suruhnya jadi Yu. Cite. Cite. ya, ste. Cite. Kemarin waktu itu ada lagunya ya Marlesang. Masih inget nggak? Itu Ini nih. Utsu. Durute bumununde kuite guide hanasusite apa sih ya kemarin ya? Shimasusite kimasukite ikimasu ite gitu. Biar ini biar lapang biar gampang. Utsurute. Kalau nggak pakai yang ini nih, yang pakai yang ini boleh juga. Ichirite. Pakai yang I lebih gampang. Ya. Yang I saya lebih full. Ngomongnya apa? Menyanyinya atau merubahnya? Oh, buat nyanyinya doang. Oh iya sih. Kalau buat nyanyinya Kalau enak buat yang ini ya. Yang I. Kalau perubahannya harus enak yang ini ya.
Yang U ya. Iya, kalau perubahan U. Iya gitu Mauli Darsang. Coba Marle yang nyanyi kayaknya Hah? pinter deh. Nada saya meleset. Nggak apa-apa, udah apalagi saya. Sensei, Ah, itu tadi oku itu apa artinya itu oku? ini nanti mau ditanyain. Meletakkan, Ini dulu. menghapus. Ini perubahannya udah apa? Udah ini ya, sudah bisa ya. Oku tadi jadi bukan okite. Okiru itu mati bangun. Itu tadi Beda. oku di atas apa? Oku. Itu kan yang diminta bisa merubahnya dulu. Kan Iya, ku. oku. Itu kan oku atas. Ya udah. Berubah jadi Jadi kenapa apa jadi yo? oite bukan Kan okite. kuite kan utsurute bumununde kuite. Nah ini kuite gitu ya. Jadi ku itu Oh. jadi ite. Guide. Gu jadi ide. Shimasu site. Kimasu kite. Ikimasu ite. Utsurute bumununde kuite guide. Shimasu shite kimasu kite ikimasu ite. Jadi ikimas itu dari iku dia jadi tidak iite, jadi ite pengecualian. Makanya dia ada di situ, ada di lagu. Kalau ikut aturan harusnya ikut yang ku ya kan? Iku ite harusnya, tapi jadi ite. Untuk mengingatnya dimasukkan ke lagu tadi. Ikimasu ite. Kalau mau utsurute bumunu nde ku ite guide shimasu site berarti surusite kurusite kurukite ikimasu kite ite ya salah. Sudah sholat ya? Seperti itu ya. Nah, ini artinya Bang Taufik, silakan pilih. Oki mas sudah ada tuh artinya meletakkan. Nomor 2, sukuri mas. Kira-kira apa artinya? Sukuru. Sukuru membuat ya Sensei ya. Iya, membuat. Kok menjual sih? Nomor 3 itu. Menjual bukan usomas. Usomas Ini. Sensei. Apaan? Emang ada usomas? Urimas. Urimas. Oh, urimas. Kemudian nomor 4, siru mengetahui. Malah dijawab ya. Nomor 5. Nomor 5 mana tuh kira-kira? Tinggal. Iya, yang kan bentuk ininya, bentuk T-nya sumu jadi sunde. Ya kan makanya watashi wa manadoni sunde imas. Nah, itu dari sumu kata kerjanya. Dari sumimas. Nah, ini tadi sudah ya kenkyu suru. Tuh. Sudah ya? Sensei, urimas tadi menjadi apa Sensei? Maaf Sensei. Menjual. Kata itunya menjadi apa Sensei? Apanya? Menjadi site, menjadi apa? Kalau urimas tadi? Urimas itu dari uru jadi apa yo? Oh, double T ya Sensei ya. Pinter deh ya. Udah bisa Mauli Darsang ya. Nah ini penggunaannya sekarang. Nah kalau sudah bisa merubah kata kerja ke dalam bentuk T, nah itu cara penggunaannya fungsi kata bantu. Fungsi kata kerja bentuk T itu salah duanya
Yang dua sudah dipelajari, yaitu te kudasai. Artinya please atau mohon atau minta tolong. Contohnya mite kudasai, tolong lihat gitu. Nonde kudasai, tolong minum. Ada nggak sinde kudasai? Apa kalau sinde kudasai? Ingat nggak sinde? Tolong tinggal. Tolong mati. Iya, silakan mati aja lu gitu ya. Masa sinde kudasai. Itu kan bentuk permohonan yang cukup ini ya, halus ya, suruh mati ya, sinde kudasai. Terus teimas tadi sudah ya, sedang. Teimas itu pola kalimatnya kata kerja bentuk te ditambah imas itu berarti sedang melakukan sesuatu. Makanya bertanyanya itu nanio shitte imasu ka? Nah, dari Sensei lihat di pekerjaannya tadi Mauli Darsang juga kayaknya masih agak bingung menggunakan kata bantu itu ya. Kata bantu. Iya, Sensei. Iya, yang ada ga itu ya, Sensei ya. Ya pokoknya kayaknya kata bantu masih agak bingung tadi belum di ini. Kayaknya kata bantuo ya. Kata bantuo itu kan mengikuti objek dari sebuah perbuatan. Makan objeknya apa gitu. Makan umpamanya makan pisang. Berarti pisang banana. Nah, itu diikuti wo. Banana wo tabemas. Nah, karena tadi menonton TV ya kan? Terebi wo mimas. Iya. Kalau sedang terebi wo miteimas. Nah, ini sekarang pola yang ketiga adalah kok ketiga? Iya, yang keduanya kan 1 dan 2-nya udah pelajaran kemarin. Tadi te kudasai sama te imas. Nah, yang sekarang ini polanya adalah temo i desu ka? Jadi maksudnya kata kerja bentuk te ditambah mo i desu ka? Artinya bolehkah gitu ya, atau apakah boleh, bolehkah? Temo i desu ka? Jadi kalau boleh makan tabete kan? Tabete mo i desu ka? Boleh minum nonde mo i desu ka? Mo i desu ka? Mo i desu ka gitu ya. Mau ichido kudasai gitu ya, Sensei ya. Mo ichido itte kudasai ya. Oh, mau ichido Itte. itu kudasai. Kan kata ucapkan ya, tolong ucapkan sekali lagi ya. Berarti kudasainya itu kan harus mengikuti kata kerja bentuk te. Kalau mo ichido onegai shimasu itu boleh. Tolong sekali lagi gitu. Onegai shimasu. Tapi kalau kudasai mengikuti kata kerja. Kalau onegai shimasu hanya please gitu ya, tolong boleh itu. Umpamanya kohi onegai shimasu. Tolong dong kopi gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau apa ya? Ya kalau kudasai tadi polanya kata kerja bentuk te tambah kudasai artinya minta tolong atau please atau apa ya? Lebih halus sopan gitu ya, Sensei ya. Iya. Kalau yang kasar itu mungkin kalau di manga atau di apa ya? Di film-film itu biasanya pakai o aja ya. Umpamanya pergi iko gitu ya. Pergi iko gitu. Tapi kalau nyuruh pergi lebih sopan itte kudasai gitu. Tabero gitu ya. Makan gitu. Kasar. Nah, ini contohnya nomor 1. Kaete mo ii desu ka? Nah, dari kaeru. Kata kerjanya kaeru jadi kaete. Kaete mo ii desu ka? Boleh pulang? Apakah boleh pulang? Atau bolehkah pulang gitu ya.
kaite mo ii desu ka? Yang kedua, akeru, membuka ya. Akete mo ii desu ka? Akeru ini berarti kata kerja golongan berapa? Pertama, Sensei. Kalau pertama pakai double T dong. 2. Iya, Ujung. 2 kan ada erunya. Akeru, eru, ada eru. Cirinya eru dan iru ya, golongan 2. Jadi T-nya enggak double. Kalau yang golongan 1 ru, kalau belakangnya ru itu maka dia akan jadi double T ini kan. Kaeru, kaete. Ini tadi yang hati-hati dengan kaeru. Kaeru itu eru tapi dia golongan 1. Makanya cara merubahnya jadi kaete, bukan kaete. Ya. Kalau ini akeru golongan 2. Akete, enggak double T-nya. Nah, ini miru, golongan 2 juga iru ya. Miru, mimas, mite. Nah, yang ini kariru, meminjam. Kurang apa nih? Enggak ya? Oh iya kan iru, berarti golongan 2. Karite, enggak double T. Nah, ini oyogu, oyogimas. Gu ide kan utsurute bumununde kuite guide. Nah, berarti gu jadi ide. Oyogu, oyoide. Tambah moi desu ka? Oyoide moi desu ka? Ikite desu ka? Apa? Pergi. Pergi iku ya. Bentuk T-nya jadi apa? Ikite. Enggak. Kalau iku jadi ite. Ite. Nah, itu yang pengecualian ya. Ite desu ka? Ite mo i desu ka? Mo Temoi desu ka? iya, ite mo i desu ka? Boleh pergi. Hai dozo, mau pergi kemana? Doko ite. Terus apa lagi sob? Datang. Petang kuru. Kite. Jadi boleh datang nggak? Gimana? Kite moi desu ka? Kite moi desu ka? Hai, kita baca sama-sama dulu ya. Nomor 1. Kaete moi desu Kaete ka? moi desu ka? Kaite moi desu ka? Moichido. Kaete moi desu ka? Kaete moi desu ka? Ya, T-nya double ya. Kaete moi desu ka? Kaete moi desu ka? Hai. Akete moi desu ka? Akete moi desu ka? Ulangi. Akete moi desu ka? Akete moi desu ka? Akete moi desu ka? Hai. Mite moi desu ka? Mite moi desu ka? Hai. Ite moi desu ka? Mite, melihat. Mite moi. Nomor 4. Karite moi desu ka? Karite moi desu ka? Nomor 5. Oyoide moi desu ka? Oyoide moi desu ka? Oyoide mo i desu ka? Oyoide moi desu ka? moi desu ka? Hai. Jadi kalau kaite moi desu ka? Kaite. Nulis ya? Iya. Boleh menulis. Nah, umpamanya mau gitu ya. Boleh menulis. Maksudnya apa ya? Boleh, silahkan. Hai dozo gitu. Atau boleh nggak menulisnya pakai kanji gitu ya? Kanji de kaite moi desu ka? Oh, boleh banget gitu ya. Kalau sensei malah nggak pinter gitu. Ya. Boleh. Kaite itu kait bukan T double ya? Kaku, ku jadi apa? Ku jadi ite kan? Nah, makanya harus hafal itu. Ku ite, ku ide. Yang double sebentar ya, yang double hanya utsuru. Hai Molidar-san. Sensei, berarti kalau yang mite moi desu ka itu katanya melihat dari miru ya, Sensei ya? Iya, betul.
Coba kata kerja yang sudah sudah pernah diberikan dan masih hafal, kemudian sekarang pakai mohon izin gitu, ada apa, bisa nggak? Contohnya. Contohnya, bolehkah kamu, maksudnya kalau minta tolong membeli pulpen, Nah, umpamanya gitu, Sensei. Itu gimana, Sensei? Ini aja, tolong beli aja dulu ya. Kita belajarnya pakai tolong beli aja gimana. Kau kan, kaimas itu kau. Nah, berarti Iya. apa? Katemoi desu. Katemoi desu ka? Katemoi desu ka? Benar, Sensei? Iya, betul. Boleh membeli, tapi itu bukan ini ya, bukan minta tolong. Kalau itu kan menanyakan boleh tidak. Kalau minta tolong, kate kudasai. Tolong belikan, ya kan? Tapi kalau Sensei, boleh saya menangis? Ada nggak itu? Ada. Menangis itu naku. Jadi apa yo? Temo desu ka? Ku jadi apa, Bang Taufik? Ingat-ingat ya. Ku jadi apa? Naite. Ite. Jadi nakunya itu berubah menjadi ite. Jadi naite. Iya. Kalau suruh nangis, naite kudasai. Nangis aja, nangislah gitu. Mungkin kan lagi sesek gitu. Dia tahan-tahan. Nah, kata kita udah naite kudasai. Kan bisa aja ya. Terus tadi apa? Sedang menangis. Naite imas. Sedang menangis. Naite imas. Nah, yang sekarang katanya boleh nggak nangis? Naite moi desu ka? Gitu. Jadi 3 pola kalimat dengan kata kerja sama, yaitu bentuk T gitu. Paham ya? Hanya beda-beda pola saja. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kita langsung, kalau nggak ada, kita langsung ke pola kalimat yang berikutnya. Sensei, tadi kan penggunaan kata kerja bentuk T ini kan ada 4. Yang pertama T plus kudasai yang artinya please. Yang kedua T plus imas yang artinya ing. Yang ketiga itu apa tadi, Sensei? Saya belum catat sih. Ini yang ketiga sekarang. Oh, yang ketiga sekarang. Hai. T plus moi desu ka ya, Sensei? Iya. Jadi bukan ada 4 ya. Untuk sampai hari ini kita belajar 4. Oh. Kalau jumlahnya kan tadi udah ini, contohnya banyak nih, ada 15 di sini aja tuh. Iya, Sensei. Ini pola-pola yang pakai kata kerja bentuk T ini. Nah, nanti kita baru 2, sekarang yang ketiga. Sudah ya? Ya, Sensei. Nah, kemudian Benkyo ite ii desu ka? Benkyo ite mo ii desu ka? Kok ite? Boleh saya bekerja? Bekerja apa belajar? Benkyo belajar, Sensei. Benkyo shite, bukan ite. Benkyo shite. Kan benkyo suru. Benkyo shite mo ii desu. Benkyo shite mo ii desu ka? Boleh belajar. Baik. Hatara bekerja. Hatara. Kan hataraku. Nah, itu ku. Jadi Hataraite. Iya, betul. Pintar Bang Taufik. Hataraite tinggal ditambah yang mana? Mau kudasai, mau imas, apa mau desu ka? Mo ii desu ka? Ya. Jadi bagaimana? Hataraite mo ii desu ka? Hataraite mo ii desu ka? Boleh saya bekerja gitu ya? Mungkin boleh kerja gitu. Hataraite mo ii desu ka? Ya. Kalau Singoto nggak bisa. Sigoto itu pekerjaan, boleh juga sigoto shite. Jadi sigoto suru. Singoto shite ya. Hai.
Ite sama site, pokoknya hafal aja ite site gitu ya. Nggak tahu. Jangan menyimpulkan begitu, Bang Taufik. Sementara Ntar menunggu salah lagi. menunggu perkembangan. Iya. Ini pola yang berikutnya. Nah, pola yang berikutnya, ini kalau ini latihan nih, salah. Pola berikutnya ini. Jadi larangan. Kalau tadi mohon izin, kalau sekarang melarang. Jangan, ya. Jangan. Tidak boleh, gitu ya. Bentuknya, kata kerja bentuk T ditambah wa ikemasen. Baik. Bukan ikimasen ya, bukan ikimasen. Awas jangan salah. Bukan ikimasen, tapi ike. Double Tewa K ya? ikemas. Enggak. Tewa ikemasen biasa. Contohnya, kait tewa ikemasen. Kait tewa ikemasen. Tidak boleh pulang. Akete wa ikemasen. Ini kata kerjanya masih yang tadi ya. Kaete, akete, mite, kate, dan ini apa? Oite. Oyoide harusnya ini. Salah. Oyoi. Aduh, baterainya mau habis. Sebentar, sumimasen. Mau ini dulu. Mau ambil charger. Mana ya? Aman. Ya. Sumimasen. Sudah ya. Jadi suaranya kedengaran? Dengaran Sensei. Ya. Jadi pola yang berikutnya adalah tewa ikemasen. Tidak boleh titik-titik. Di sini sengaja ya masih kata kerjanya yang sama, yaitu kaeru pulang, akeru membuka, miru melihat, kemudian ini salah ini, kurang ri. Aduh. Karite, kariru meminjam, dan ini tadi oyoide ya. Oyo. I. Oyoide. Oyoide. Oyoide ikemasen. Dewa ikemasen. Aduh. Sebentar nih, ambil napas dulu. Ambil chargernya ke bawah. Contohnya, kaete wa ikemasen. Tidak boleh pulang.
Akete wa ikemasen, tidak boleh buka. Mite wa ikemasen, tidak boleh lihat atau dilarang melihat gitu ya. Boleh ini juga dilarang pulang, dilarang buka, dilarang melihat. Karite wa ikemasen, tidak boleh pinjam. Dilarang meminjam. Oyoi dewa ikemasen, tidak boleh berenang, dilarang berenang. Nah itu jadi sama dengan yang tadi, hanya beda belakangnya saja. Tewa ikemasen. Kita ucapkan sama-sama ya. Kaete wa ikemasen. Tewa ikemasen. Tewa ikemasen. Bukan iki ya, ike. Ulang ya. Kaete wa ike. Jadi ya, bukan i. Kaete wa ikemasen. Kaete wa Tewa ikemasen. ikemasen. Akete wa ikemasen. Akete wa Tewa ikemasen. ikemasen. Mite wa ikemasen. Mite wa Tewa ikemasen. ikemasen. Nomor 4, karite wa ikemasen. Karite wa Tewa ikemasen. ikemasen. Nomor 5, oyoi dewa ikemasen. Oyoi Dewa ikemasen. dewa ikemasen. Coba mau Lidasang ulangi. Oyoi dewa ikemasen. Hai, coba dari 1 sampai 5. Kaete wa ikemasen. Hai, Akete wa ikemasen. hai, Mite wa ikemasen. hai. Karite wa ikemasen. Hai. Oyoi dewa ikemasen. Iki apa ike? Ike. Ya. Hai. Mau Lidasang sudah. Siapa yang ada? Marlesang, Hai. silahkan dibaca. Kaetewa ikemasen. Hai, Aketewa ikemasen. hai, Mitewa ikemasen. hai, Karitewa ikemasen. hai, Oyoi dewa ikemasen. hai. Masih ingat kalau yang tadi minta izin? Bapak semuanya. Kaete mo ides ka. Kaete Iya. moi desu ka? Ya, Bang Topik ada nggak? Hadir. Topik Sang, coba Tewa. baca dari Kaite- 1 sampai 5. Kaite wa ikemasen. Hai, Okete wa bukan O, ikemasen. bukan O. Akete wa ikemasen. Hai, Mite wa ikemasen. Karite wa ikemasen. hai, Oyoi dewa ikemasen. hai. Dan nanti belajar logatnya Sensei. ya, logatnya jangan pakai logat Gorontalo. Apa? Sementara. Iya, Pak Topik Sang. Kalau dihubungkan dengan nai, dengan abu nai atau nai-nai yang melarang itu, bagaimana dengan ini? Tidak ada, lain ya. Kunai. Contohnya apa? Yang pakai nai, pokoknya maksudnya tidak boleh atau nai gitu. Abu nai cuman larangan Kalau apa? Abu Nai mah Hati-hati. itu, kalau Abu Cuman Nai kan hati-hati. bahaya. Itu kata itu kosakata. Abu Nai bukan dari kata aburu, umpamanya bukan. Kalau Abu Nai emang kosakata aja itu dia udah Abu Nai. Artinya bahaya. Kalau yang lain Nai itu sama dengan Dewa Arimasen. Contohnya Watashi wa Sensei des ya. Watashi itu kalau ja arimasen ya janai gitu. Nai itu arimasen. Watashi wa sensei janai. Sensei ja arimasen. Gitu. Nai itu arimasen artinya aja. Jadi kalau kadang untuk bilang tidak ada juga nai gitu kan. Maksudnya arimasen gitu. Jangan dibuka, lain ya. Ini kan tidak boleh dibuka. Jangan dibuka.
Ya sama, Sama ya? sama. Jangan buka. Akete wa ikemasen. Tidak boleh, jangan. Jangan duduk-duduk itu kan Lain. suaru. Lain tidak bisa ya? Apa? Nai. Iya, lain tidak bisa. Oh, itu pintunya tidak bisa dibuka. Lain lagi. Bukan, itu kan tidak bisa. Dari dekimasen nanti dekinai, ya kan? Oh, jadi Dekiru. dekinai nanti ya. Iya, dekiru itu bisa. Dekimasen, dekinai. Hai. Ya itu. Hai. Sensei, Coba, hai. Sensei, Mm-mm. jadi kalau melarang ini kan kalau kita bilang dewa arimasen bisa juga Sensei? Apa beda Beda, penempatannya? kalau dewa arimasen kan bentuk menyangkal aja ya. Contohnya bagaimana coba? Kalau Umpamanya, dewa arimasen kan artinya tidak ya. Kalau iya, tidak itu kan bahasa Inggrisnya not gitu ya. iya. Kalau ini don't gitu, Oh, don't. don't. Oh, iya, 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 iya. Coba barangkali mau lihat tadi mau ngasih contoh apa? Umpamanya dilarang masuk dengan tidak boleh masuk. Itu antara don't dan not. Itu tadi ya, Sensei ya? Oh, kalau tidak boleh dilarang sama. Jangan, dilarang, tidak boleh itu sama terjemahannya ya. Tapi kalau tidak masuk, nah itu beda kan? Iya, 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 Sensei. Iya. Baik, Sensei. Atau tidak bisa. Coba sambil mengingat kembali nomor 1 sampai nomor 5 diganti menjadi permohonan izin. Jadi contohnya nomor 1 ya, kaete wa ikemasen sama kaete mo ii desu ka? Ya. Boleh dari siapa dulu? Mauli Darsang yang open mic, Baik, silahkan. Sensei. Baik. Hai. Nomor 1, kaete mo ii desu ka? Kaete wa ikemasen. Hai. Akete mo ii desu ka? Hai. Akete wa ikemasen. Hai. Mite mo ii desu ka? Menjadi Hai. mite wa ikemasen. Hai. Karite mo ii desu ka? Menjadi Hai. karite wa ikemasen. Hai. Oyo ide mo ike desu. Oyo ide mo ii desu ka? Menjadi oyo ide wa ikemasen. Hai. Silahkan. Mau siapa? Bang Taufik dulu apa Marlesang dulu? Jadi pertama minta izin, yang kedua melarang. Ya, jadi tidak diizinkan ya. Kaete wa ii desu ka? Boleh pulang. Kaete wa ikemasen. Nggak boleh pulang. Gitu ya. Hai Marlesang. Nih Bang. Kaete mo ii desu ka? Kaete wa ikimasen. Hai. Akete mo ii desu ka? Akete wa ikemasen. Hai. Mite mo ii desu ka? Hai. Mite wa ikemasen. Hai. Karite mo ii desu ka? Hai. Karite wa ikemasen. Hai. Oyoide mo ii desu ka? Hai. Oyoide wa ikemasen. Hai. Silahkan Bang Taufik. Kaete mo ii desu ka? Kaete mo ikemasen. Enggak, udah benar tadi. Hah? Benar tadi. Kaete mo ii desu ka? Kaete wa ikemasen. Akete mo ii desu ka? Akete wa ikemasen.
mite mo i desu ka? Mite wa ikemasen. Ikemasen. Kairite wa karite mo i desu ka? Hai. Mana ini? Kok udah Hai. mana ini? Ini. Udah karite moi desu ka, terus apa? Karite wa ikemasen, Pak Taufik. Tulisannya udah hilang di sini. Nggak apa-apa. Kan udah disebutin tadi. Iya. Yo ide. Oyoide. Oide mo. Hmm. I desu ka? Oyoide wa ikemasen. Sampai di sini sudah paham kan? Paham. Sudah dipahami. Ya, coba latihan nih nomor 1 apa bahasa Jepangnya? Kokode di sini. Kira-kira apa kalau gambarnya begini? Dilarang merokok, Sensei. Ya, bagaimana bahasa Jepangnya? Merokok itu tabako seu. Tabako seu. Jadi apa? Seu jadi apa? Su jadi double T, Sensei. Iya, jadi gimana? Tabakote. Ya, Sensei? Tabako itu rokok. Seu mengisap. Kan kata kerja itu cirinya Sute. yang belakangnya U. Sute. Iya, iya. Sute apa sute, Sensei? Sute kan U. Sute. Tabako, su, U. Gimana Marlesang? Jangan meloko di sini. Jangan merokok. Oh. Koku. Oh. Kokode. Kokode di sini. Kokode. Kokode. Tabako. Sute wa ikemasen. Hai, betul ya. Kokode tabako sute wa ikemasen. Nah, sekarang parkir itu tomaru. Kuruma mobil ya. Tomaru. Memarkir mobil. Tomaru berarti kata kerja golongan 1 ya, karena ru itu. Tomate. Ya. Kokoni. Kurumao. Tomeru. Tomaru. Hai Tomeru. Kalau Tomeru berarti tomete ya. Tomete wa ikemasen. Iya. Kalau yang ketiga dilarang memotret. Sashin. Sashin wo toru. Sashin wo toru. Totte wa ikemasen. Ya. Gimana jadinya? Shashin wo totte wa ikemasen. Iya, kalau ditambah di sini nomor 3 kan kokode. Kokode sashin wo barusan tote. Lupa saya Sensei. Tote, toru, tote. Totte wa ikemasen. Kokode sashin wo totte wa ikemasen. Hai. Nomor 4. Masuk, dilarang masuk. Masuk itu hairu. Hairu berarti iru ya.
Oh, golongan Berarti 2. bentuk. Mm-mm. Kokoni. Hat. Haite. Oh. Mm-mm. Kokoni. 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 Haite wa ikemasen. Hai, kokoni hai tewa ikemasen. Nah, tadi berenang kan sudah dilarang berenang. Kokode. Kokode oyaide wa ikemasen. Hai, kokode oyoi dewa ikemasen. Hai. Ya, jadi hari ini kata kerja bentuk T sudah dipasangkan dengan mo desu ka, artinya minta izin, dan tewa ikemasen, artinya dilarang atau tidak boleh atau jangan. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau dilarang berhenti apa, Sensei? Kan itu tadi, tomate wa ikemasen. Oh, Tomaru, Tomaru ya, Sensei. tomaru berhenti ya. Tomeru ya. Nanti coba Sensei cek lagi ya. Soalnya ada tomaru, ada tomeru. Pakai yang mana ya? Nanti dicek. Sama-sama berhenti sih, tapi ada transitif, intransitif kalau nggak salah. Baik. Sudah? Kalau sudah, ini kita lanjutkan ya. Kata kerja bentuk teimas yang sudah dipelajari tadi artinya apa ya? Teimas artinya boleh. Teimas artinya ing, sedang berlangsung, Ya. Sensei. Ya, continuous tense ya, ing, sedang melakukan, kegiatan sedang berlangsung. Nah, tapi di sini ada penggunaan kata teimas yang fungsinya tidak seperti biasanya, tidak menyatakan kegiatan sedang berlangsung. Ya. Jadi sebetulnya ya sedang berlangsung juga sih, tapi terus-menerus gitu ya sebetulnya. Contohnya ini kekong. Jadi seseorang yang menikah itu dikatakan kekong steimas. Ya jadi kan dia menikah kan masih menikah dan terus akan menikah gitu ya. Jadi sedang menikahnya terus-terusan gitu ya. Jadi maksudnya statusnya menikah. Nah, itu kekong steimas. Watashi wa kekong steimas. Saya menikah gitu ya. Jadi statusnya menikah, bukan lajang gitu. Nah, yang kedua kok kekong lagi. Yang kedua ya madasang. Oh, bukan kekong kali ya. Tadi Kalau menetap, Sensei? Apa? Kalau menetap, umpamanya Menetap itu kan tinggal ya tadi iya. pakai sumu sundeimas. Oh, sumo sundei. Ya watashi wa cikarang ni sundeimas kan. Iya makanya kata kalau mau lidarsang juga kan watashi wa Aceh nih sundeimas gitu kan. Tinggal di Aceh. Ya sedang tinggal di Aceh dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang gitu kan. Iya. Iya, jadi terus-terusan. Makanya itu pakai teimas. Teimasnya dari sumu. Jadi sunde. Sundeimas. Apa sih itu ya tadi? Ya udah nggak apa-apa biarin. Terus watashi wa kamerao motteimasu. Motte itu membawa kan? Membawa kamera. Tapi di sini artinya memiliki. Jadi membawanya kemana-mana ya, maksudnya terus dari kemarin sekarang masih ada gitu. Jadi kalau memiliki kamera bahasa Jepangnya itu kamerao motteimasu.
kan tidak sedang. Tapi Sensei kalau umpamanya saya nggak punya kamera, tapi saya sekarang sedang membawa kamera punya orang gitu. Pakai moteimasu atau bukan? Iya, pakai moteimasu juga. Membawa kamera, baik itu artinya memiliki ataupun dia sedang membawa, ya pakainya moteimasu. Gitu. Berarti harus ekstra ini ya Sensei, ekstra kita melihat kalimatnya ya Sensei. Ya pokoknya kalau moteimasu artinya membawa, sedang membawa, itu kan mudah ya. Tapi kalau umpamanya saya memiliki kamera, nah itu karena di luar dari kebiasaan yang bentuk teimas, ya itu berarti harus jadi pengetahuan, jadi dihafal gitu. Kalau punya kamera itu bahasa Jepangnya moteimasu. Kalau sebelum-sebelumnya kan kalau punya sesuatu juga bisa juga kita sebut ga arimasu ya. Waktu itu kan okane ga arimasu, mempunyai uang gitu. Ya bisa saja kamera ga arimasu, ada kamera atau punya kamera. Tapi kalau kamera mau pakai kamera moteimasu juga boleh. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi secara struktur itu kamera ga arimasu, kamera o moteimasu, sama apa tadi? Yaitu maksudnya secara struktur betul ya. Tapi untuk secara ini penggunaan keseharian di ini di Jepangnya gitu, bagaimana sosial keadaan di Jepangnya gitu, apakah dia memang lazim seperti itu atau bisa dua-duanya atau yang satu nggak lazim. Nah itu sebaiknya lebih ditanyakan lagi sama yang menguasai tentang keseharian di Jepang gitu. Kayak Rizka Sensei kan ke Jepang itu memang tinggal di sana ya, pernah tinggal di sana gitu kan. Jadi tahu masyarakat Jepang itu sehari-harinya budayanya seperti apa gitu. Para Sensei juga. Kalau saya kan ke sana ikut Kapija kan sebulan, sama memang belajar kuliah bahasa Jepang ya kan, tapi tidak sehari-hari di Jepang gitu. Ke Jepangnya hanya jalan-jalan sama belajar bahasa di kelas gitu. Jadi secara struktur bisa gitu, tapi untuk keseharian mungkin kan kalau di kelas tidak semuanya terungkap ya gitu. Iya Sensei. Apalagi native speaker-nya kan cuma satu kadang. Nggak setiap hari kita ngobrol pakai bahasa Jepang dengan orang Jepang gitu. Nah terus yang nomor berikutnya ini osakani sundeimasu. Nah ini kan bentuk teimasu, sundeimasu. Jadi bukan sedang tinggal di Osaka, tapi memang tinggal di Osaka karena ya sedang dan akan. Kalau bahasa Jepang, kalau bahasa Inggris suka ada apa ya namanya itu ya, preferred future apa ya itunya, tensesnya gitu yang perfect future continuous tense. Iya kayak gitu ya. Jadi sedang dan akan terus masih berlangsung gitu ya. Perfect. Present perfect continuous. Ya, present perfect continuous tense. Ya yang itu. Ya seperti itu. Jadi karena menikah, tinggal, memiliki itu keadaannya seperti itu, jadi pakai bentuk teimas. Jadi sedang dan terus berlangsung. Nah, itu digunakan juga untuk bekerja. Nah, ini bekerja ada di sini ya. Apa enggak ada ya apa yang di sana tadi ya?
hataraite imas gitu. Nah ini nih, hataraite imas. Hataraite imas juga kan masih apa? Sedang berlangsung dan masih terus berlangsung. Itu juga pakai te imas. Yamada sangwa ini IMCD hataraite imas. Jadi bekerja di IMC ya, perusahaan IMC. Jadi masih bekerja dan terus masih bekerja gitu. Ini kan di sini sedang berlangsung berulang-ulang dalam jangka panjang. Ya, maksudnya kayak ya memang sehari-hari begitu, masih terus seperti itu gitu. Nah, itu pakai te imas juga. Sampai di sini sudah mungkin ya, sudah bisa dipahami ya. Apalagi ya, udah tinggal ngobrol aja, tinggal ngobrol. Ini ada ini nih, ya biasanya sensei nggak semua dikasih ya, pokoknya yang pola-pola kalimat aja. Nah, ini ada kata bantuni. Kata bantuni itu biasanya kan menyatakan tempat, ya menyatakan tempat artinya di ya. Kalau di sini ada kata bantuni yang khusus ya. Jadi untuk kata-kata hairimas, suarimas, norimas, noborimas, dan sukimas itu memang dipasangkannya dengan ni. Jadi masuk, padahal kan masuk ke ya. Biasanya masuk ke ruangan gitu. Masuk ke kamar. Itu tidak heae, tidak heae hairimas, tapi heani. Pakainya ni. Jadi ini diapalin aja kalau yang kayak gini. Jadi masuk, duduk, naik. Nah ini dalam bahasa Jepang naik juga ada macam-macam. Tiba ya datang itu pakai kata bantunya ni. Jadi umpamanya datang ke Jepang. Nihong ni tsukimasu. Bukan datang ke Nihonge tsukimasu, bukan. Jadi pakai kata bantu ni gitu. Terus sensei kalau pakai kata bantue gimana? Ya coba tanyain sama orang Jepangnya gitu. Boleh enggak sih maksudnya? Biasa enggak sih? Betul sih, betul-betul aja kalau menurut struktur gitu ya. Gitu. Datang ke Jepang gitu. Kalau kita mah ayo datang ke Indonesia. Indonesia gitu kan. Kita kudasai gitu ya. Kalau ini mah tiba ya tiba datang tiba gitu. Maksudnya sampai ya sih sampai. Nah, sampai itu pakai tsukimas. Kata bantunya nih. Gitu. Udah sih itu saja yang pelajaran di bab 15. Insya Allah sudah tersampaikan. Kalau ada kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Nah, habis ini mungkin kalau masih ada yang mau disampaikan boleh, tapi untuk pelajarannya kita tutup dulu ya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Untuk yang muslim, yang non-muslim silahkan berdoa dengan sesuai dengan doanya masing-masing. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.